Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya di bulan Februari. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 3 kartu buat kamu ya. Pesan semesta buat kamu di bulan Februari, Sagittarius. Oke, di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands. Di sini aku ngeliat ada peluang ya, atau kesempatan yang terbuka, bisa di karir. Ya, kalau kamu tidak punya pekerjaan, mungkin di sini ada pekerjaan ya, atau kayak ya pekerjaan baru lah untuk kamu, atau kayak tawaran kesempatan, nah kayak gitu. Dan juga aku ngerasa untuk beberapa orang ini akan ada perubahan yang lebih baik. Kalau kamu sudah punya karir atau pekerjaan gitu ya, akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan juga ini bisa berkaitan dengan ini juga perjalanan ya, mungkin kamu akan pindah di sini, bisa pindah tempat, bisa pindah kerja gitu ya. Tapi situasinya ini aku lihatnya sih kayak tiba-tiba gitu loh, kayak tidak ada rencana, nah istilahnya kayak gitu ya. Atau mungkin kamu yang tiba-tiba aja kepikiran pengen pindah pekerjaan, nah bisa juga seperti itu gitu. Dan akhirnya kamu memberanikan diri gitu ya, untuk memang meninggalkan pekerjaan kamu saat ini untuk pekerjaan baru yang lebih baik gitu ya, kayak pindah tempat gitu ya istilahnya gitu. Karena mungkin di tempat kerja kamu saat ini, tempatnya, lingkungannya ya, secara gaji atau mungkin secara pekerjaan itu kurang, menurut kamu ya itu kurang gitu loh, entah kurang mencukupi atau apa gitu ya, atau kayak gajinya pokoknya istilahnya kurang lah ya, kurang good lah istilahnya gitu. Dan kamu ingin cari yang lebih baik gitu loh ya, makanya di sini kayak ada perpindahan gitu loh ya, yang dimana kamu ingin mencari ya mungkin yang gajinya lebih tinggi istilahnya tuh kayak gitu, atau lingkungannya yang lebih bagus, lebih baik, nah gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini ada kaitannya dengan komunikasi ya. Oke, di sini ada kaitannya dengan komunikasi yang gimana mungkin akan ada seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu yang sebelumnya mungkin dia tidak ada komunikasi, bisa ya. Ataupun ini yang menandakan diri kamu sendiri ya harus berani mengkomunikasikan sesuatu. Ya, kalau di dalam pekerjaan ya mungkin tentang ide atau apa gitu, kamu harus berani untuk mengutarakan gitu. Ya, benar. Jangan disimpan, jangan dipendem gitu. Kalau misalkan ada unek, ada suatu ide atau apa gitu ya. Nah, itu kamu komunikasikan ya, komunikasikan dengan jelas gitu. Apalagi kalau di sini ada kesempatan gitu ya, kesempatan bagus untuk apa istilahnya, ini kamu tuh dilihat gitu ya, kerja kamu dilihat. Nah, istilahnya tuh gitu. Kemudian di sini ada Four of Pentacles yang dimana aku ngerasa kalau dari segi keuangan sih cukup stabil ya, keuangan kamu di sini. Kamu masih dalam konteks stabil, jadi jangan takut atau khawatir gitulah ya, karena aku ngerasa Four of Pentacles ini menandakan kamu itu ada rasa takut gitu ya, takut entah kurang atau apa gitu. Makanya di sini juga dipesankan ya, atau dinasehatkan untuk kamu lihat kembali ya, bagaimana hubungan kamu dengan uang ya, apakah kamu itu terlalu belanja berlebihan gitu ya, boros, ataupun kamu terlalu takut gitu ya dalam membelanjakan keuangan kamu gitu ya. Karena di sini kalau dari segi keuangan sih aku ngerasa kamu masih ada gitu loh, masih dalam konteks stabil, kamu masih punya simpenan, masih punya tabungan gitu, berarti kan masih dalam konteks safe gitu loh, aman gitu.
Kemudian di sini ada Eight of Wands. Lepaskan ya pikiran yang mengganggu kamu, belenggu pikiran, belenggu perasaan gitu. Karena terkadang yang memenjarakan diri itu adalah pikiran ya, pikiran negatif gitu. Pikiran negatif itu bisa bikin kita tuh terpenjara gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu. Terutama pikiran-pikiran negatif ya, pikiran-pikiran yang membelenggu kamu selama ini, yang tidak bisa bikin kamu itu melihat dengan baik ya, melihat dengan baik, dengan lebih clear untuk apa yang akan atau ingin kamu lakukan gitu. Karena di sini kayak kamu itu stagnan gitu loh, kamu kayak nggak bisa lihat ada jalan penyelesaian, ada jalan keluar kayak gitu ya. Karena di sini kamu kayak semacam trap gitu ya, kejebak oleh pikiran negatif kamu sendiri gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu lebih menakutkan daripada kenyataan gitu, dan itu adanya kan di pikiran gitu, belum tentu jadi realita, belum tentu itu nyata gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu ya, apalagi di sini ada kaitannya dengan pikiran yang memblokir kamu ya gitu di sini. Oke. Gunakan intuisi kamu, dengarkan intuisi kamu gitu ya. Kalau misalkan ada suara ribut-ribut nih, masih ribut-ribut gitu ya. Apalagi di sini ketika kamu bertemu dengan seseorang itu semakin ribut pikiran kamu. Nah, kamu hindari dulu orang-orang seperti itu gitu ya. Apalagi di sini yang konteksnya dalam konteks negatif ya, yang ngejudging, yang dia nggak tahu apa-apa tapi udah nggak tahu ngomongnya, nggak banyak banget ya istilahnya kayak gitu. Nah ini yang biasanya akan bikin kamu tambah trap gitu ya, istilahnya tuh gitu. Nah jadi kalaupun kamu ingin bersosial gitu ya, carilah orang atau lingkungan yang lebih sehat di sini, yang bisa lebih membantu kamu. Kalau tidak membantu kamu, setidaknya bikin kamu tuh lebih tenang, lebih enakan gitu loh ya, agar pikiran yang mengganggu kamu, yang nge-trap kamu itu nggak semakin bikin kamu tuh kayak tersiksa gitu ya, atau semakin tertekan gitu loh ya, sehingga bikin kamu tuh kayak stagnan di situ gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, jadi dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu di situ ya. Hindari dulu di sini untuk bertemu dengan orang atau bersosial dengan orang yang sekiranya ketika bertemu dengan era itu justru kamu itu malah semakin stres, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Karena kamu butuh ketenangan di sini, kamu butuh menjernihkan pikiran kamu dulu gitu. Kita lihat untuk pesan dari oracle-nya. Angels answer di sini. Don't stop, tuh kan di sini juga pesannya buat kamu, jangan menyerah, jangan berhenti, teruslah berjuang, teruslah maju, teruslah bergerak gitu ya. Jangan menyerah, apapun keadaan kamu saat ini, jangan berhenti, jangan menyerah gitu loh. Oke. Kita lihat untuk asmara yang single maupun berpasangan. Di sini aku baca bentuk pesan singkatnya ya. Kalau untuk reading asmara panjang nanti aku akan bacakan sendiri untuk love readingnya. Ya, di sini kamu diminta jangan menyerah ya, jangan berhenti, teruslah berjuang, teruslah bergerak, teruslah maju gitu. Ingin melakukan sesuatu, lakukan di sini gitu. Karena di sini juga ada Eight of Wands ya, dorongan untuk tindakan gitu loh. Jangan ragu untuk melangkah, nah istilahnya gitu.
jalan aja gitu. Apalagi di sini kalau misalkan kamu yang di situasi ini ya, atau search ini terobos, kamu harus bisa menerobos pikiran kamu, pola negatif atau pola pikir yang kurang sehat, kurang bagus gitu ya. Kamu harus berpikiran positif di sini. Ya, don't stop ini juga minta kamu untuk menerobos pikiran-pikiran yang mengganggu kamu itu gitu, yang bikin kamu stagnan. Itu kayak hambatan gitu loh istilahnya, hambatan untuk kamu itu move atau bergerak gitu. Jadi kamu harus bisa menerobos itu gitu loh. Menerobos hambatan atau halangan itu gitu. Kemudian di sini ada pay attention to red flags ya untuk asmara. Trust tuh di sini untuk yang single. Kamu masih ada trust issue di sini, masih ada red flags ya. Jadi kamu harus perhatikan red flag kamu, mana-mana yang harus kamu beri perhatian, dan kemudian istilahnya rubah gitu loh ya, rubah atau diubah gitu loh. Ada sesuatu di dalam dirinya kamu yang masih membutuhkan perhatian kamu. Nah contohnya ya seperti yang tadi, mungkin masih ada emosi negatif, atau ketika kamu bertemu dengan seseorang, kok aku jadinya malah seperti ini. Nah itu juga termasuk gitu ya, kamu harus perhatiin itu gitu ya, karena yang bisa menjaga hati kamu, emosi kamu ya cuman kamu gitu loh. Oke, makanya di sini kamu diminta untuk perhatikan itu, dan trust ini kayak membangun rasa percaya diri lagi ya di dalam dirinya kamu. Makanya di sini juga ada don't stop, jangan menyerah gitu loh. Ya saat ini memang ada situasi-situasi yang bikin kamu itu kepercayaan diri kamu itu hilang gitu ya, bikin rasa kamu itu tidak yakin lagi gitu, bahkan di sini mungkin berhenti untuk berharap gitu ya. Seperti itu, makanya di sini jangan menyerah gitu, karena di sini adalah titik dimana mungkin kamu sudah ingin menyerah gitu loh dengan keadaan atau kondisi kamu. Kamu ngerasa stuck di sini, terjebak gitu loh ya. Kamu tidak, kayak seolah-olah tuh tidak bisa ngapa-ngapain istilahnya tuh gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Di sini dibilangnya kamu jangan berhenti, kamu jangan menyerah gitu. Kamu harus terus berjuang di sini ya, dan kembali rasa percaya diri kamu itu dibangun lagi. Trust kamu dibangun lagi, istilahnya keyakinan kamu, iman kamu ditingkatkan lagi. Nah istilahnya tuh gitu. Oke, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini gitu, semuanya mungkin gitu ya. Kalau pikiran kamu negatif terus ya memang tidak akan bisa melihat nanti ada yang lebih gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Untuk yang berpasangan di sini attention, the trust. Di sini aku ngeliat kalau yang berpasangan ya, kamu di sini kayak diminta gitu loh untuk memperhatikan tanda-tanda gitu ya, dan juga lebih percaya atau yakin sama pasangan kamu gitu ya. Jadi kayak jangan salah mengartikan gitu loh. Contoh nih, misalkan pasangan kamu maunya ini, tapi maksud kamu tapi pemikiran kamu lain gitu ya. Maksudnya pasangan kamu begini, tapi pemikiran kamu lain. Dan jadi di sini kamu harus lebih komunikasi sama pasangan kamu gitu ya. Lebih contoh nih, kalau kalian itu ada kesalahpahaman, itu kamu harus bicara gitu loh sama pasangan kamu. Jadi biar tidak salah paham dan lebih percaya gitu loh. Ya, kayak membangun gitu loh. Ya, dengan kamu melakukan itu juga kayak kamu dengan pasangan itu membangun kepercayaan gitu loh. Ya. Makanya ketika ada hal-hal di sini yang sepertinya kalian itu salah sangka, salah mengartikan, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena di sini red flag ini juga semacam tanda gitu ya, tanda. Jadi kayak pasangan kamu itu misalkan ya gaya bahasanya tuh begini, tapi kamu nangkepnya lain gitu, kamu kayak punya pemikiran lain. Nah gini aja, aku contohkan gini, mungkin pasangan kamu itu maunya kamu bilang sama dia, kalau aku tuh nggak suka begini, tapi maunya kamu, pasangan kamu bisa
membaca pikiran kamu, melakukannya sendiri. Kalau tidak melakukan sendiri, kamu mikirnya dia tidak sayang sama kamu, tidak cinta sama kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi ini kan ada miss gitu ya, ada kesalahpahaman gitu. Makanya di sini kamu harus lebih terbuka dan jujur sama pasangan kamu gitu. Ya, jadi jangan mikir-mikir sendiri, jangan berekspektasi atau berasumsi sendiri lah. Intinya kayak gitu loh. Jadi kamu harus lebih percaya sama pasangan kamu, dan juga dengan begitu juga kamu juga kayak membangun kepercayaan juga gitu loh sama pasangan kamu. Jadi ada apa-apa misalkan, oh kamu ngerasa ini kok dianya kok gini ya tingkah lakunya gitu ya. Kamu kayak ngerasa seolah-olah dia menyakiti kamu, padahal nggak menyakiti kamu gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi gitu. Ya, kamu pengennya dia bisa ngebaca pikiran kamu, apalagi di saat kalian marah gitu ya. Kamu berpikir bahwa pasangan kamu akan tahu sendiri apa maunya kamu kalau kamu nggak bilang gitu ya. Tapi beda, pasangan kamu justru nunggu gitu loh, nunggu kamu ngomong sama dia dulu, kamu maunya apa. Nah, istilahnya gitu. Jadi di sini jangan sampai hubungan kamu justru semakin renggang ya. Tapi dengan begitu justru jadikan hubungan kamu itu lebih mengenal satu sama lain, dan itu juga membangun kepercayaan satu sama lain gitu, dengan adanya kejujuran, keterbukaan tentang diri kalian masing-masing gitu. Apalagi di sini kalau kalian masih punya sesuatu yang ada kaitannya dengan masa lalu ya. Contoh nih, luka bisa ya. Jadi kayak biar pasangan kamu itu memperlakukan kamu itu tidak sama gitu loh. Contoh nih, ketika kalian marah, mungkin pasangan kamu cenderung diem dulu deh, mundur dulu saat kamu marah. Nanti kalau misalkan kamu udah tenang, dia baru datang ke kamu. Tapi kamu mikirnya lain, kamu merasa pasangan kamu itu mengabaikan kamu, cuek sama kamu, karena kamu mikirnya ketika kamu marah dia akan datang gitu loh, bujuk-bujuk kamu ya, merayu kamu atau menghibur kamu biar nggak marah lagi misalkan kayak gitu. Itu maunya kamu gitu. Sedangkan di red flagnya kamu atau kayak masalah di kamu itu punya masalah diabaikan gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak mengabaikan kamu gitu loh, dia hanya kayak memberi kamu waktu dulu gitu loh, karena dia takut ketika kamu dalam masa kondisi marah ya percuma juga ngomong sama kamu gitu ya. Mungkin mikirnya dia tuh kayak gitu, tapi kamu beda. Nah, itu loh istilahnya tuh kayak gitu. Jadi di sini kamu perlu memahami satu sama lain, terbuka satu sama lain gitu ya. Karena dengan adanya keterbukaan, kalian akan lebih tahu gitu loh, kamunya gimana, dianya gimana, dan ini juga akan membangun kepercayaan gitu loh satu sama lain gitu. Karena lebih jujur gitu loh. Jadi kalau lebih jujur itu akan lebih mudah percaya gitu loh. Oke. Karena nggak ada kesalahpahaman. Biasanya orang tidak percaya itu kan karena ada kesalahpahaman, merasa ditipu, merasa dibohongi gitu ya, merasa tidak dicintai, merasa tidak disayangi. Nah, itu kan bisa merusak kepercayaan. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke, jadi di sini ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan ya. Gitu. Begitu juga pasangan kamu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.